Halo, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan cerita dari teman kita yang pernah mengalami tragedi mati suri. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kronologinya? Ini ceritanya pada masa kecil saya. Ya, Saya masih berusia kurang lebih 7 tahun. Di saat itu mulanya saya beli jajan. bisa lebih keras lagi mas suaranya lebih. Pada waktu itu saya awalnya beli jajan di tetangga. Setelah saya pulang, Ya, saya ke rumah tetangga saya. Nah, waktu kembali dari rumah tetangga saya kembali ke rumah, nggak tahu kenapa, otomatis saya seperti mati. seperti mati. Seperti mati. Saya mengatakan seperti mati, Sebelumnya sakit? nggak sakit sama Nggak sekali. sakit. Kalau orang mungkin, kalau anak kecil itu bisa dikatakan penyakit step. Step, ya. Kan itu kan anak kecil, kan umur 7 tahun udah dikatakan udah dewasa. Lah, pada waktu itu kayak apa ya, sudah tidak sadarkan diri. Ketika sudah tidak sadarkan diri, orang itu berbondong-bondong ke rumah saya. Waktu itu saya sudah tidak bernapas. Itu dinyatakan sudah meninggal ya? Atau mungkin apa ya? Sekedar pingsan. Ada yang mengatakan sudah meninggal karena udah nggak ada napas. Begitu. Dalam kurun waktu setengah jam. Dan di waktu itu, Ya. iya, tanpa sepengetahuan saya, itu saya seperti Yang dirasakan pertama. Iya, saya setelah pingsan yang dirasakan. Setelah pingsan seperti saya terbang. Saya terbang itu di atas. Jadi ada orang bergerombol. Ya. Saya tahu tubuh saya di bawah. Tapi perut saya di atas. Di atas? Ya di atas maksudnya masih di rumah. Masih di rumah tapi di atas. Mau kembali menyaksikan orang tetangga melihat. Iya. Heboh melihat jenengan kan tadi. Anak kecil kalau di desa itu kalau meninggal tetap ramai kan gitu. Ketika itu saya mau kembali ke istilahnya apa ya? Mau kembali ke tubuh tidak bisa. Selalu mental. Kalau mau kembali tidak bisa lagi. Sampai setengah jam. Berarti melihat orang tua menangis tuh lihat berarti ya? Lihat semua. Tangga pada nangis semua. Lihat. Kalau kata orang kan meninggal sakit. Ya. Tapi waktu yang saya alami dulu itu enggak sakit. Saya sendiri pribadi loh ya. Entah itu kalau meninggalnya anak kecil entah sakit atau enggak tahu ya. Itu proses yang saya alami gitu. Setelah setengah jam, nggak tahu kenapa, terus saya kembali ke jasad saya sendiri. Dan akhirnya sadar. Dan ada simpang siur, ada yang mengatakan mau diambil sebagai tumbal lah, apalah. Itu juga bisa terjadi. Ya, ada isu. Ya intinya begitu. Tapi belum masuk ke alam-alam. Belum. Enggak berarti ya? Belum. Jadi waktu itu kejadiannya cuma saya di atas. Belum bisa kembali ke jasad saya. Itu doang. Gentayangan. Seperti di film-film. Nah, seperti itu. Belum ke alam sana tapi istilahnya orang kalau koma, kalau di film-film itu istilahnya kan ruhnya masih gentayangan di situ. Nah, seperti itu. Setelah itu bangun berarti ya? Setelah itu bangun, udah sadar. Ya alhamdulillah. berapa jam? Setengah jam. Setengah jam tanpa ada nafas. Kan udah dikatakan mati tuh. Tapi dalam sejarah keluarga saya, bapak saya, kakak saya, dulu juga begitu. Berarti turun-temurun itu? Turun-temurun. Tapi nggak tahu prosesnya gimana. Orang dulu itu istilahnya urip-uripan. Sampai nama ayahku itu dirubah. Itu gara-gara itu.
awalnya namanya kalau nggak salah ya, Bapak itu namanya Selasa. Karena lahir di hari Selasa. Lah tapi waktu kecil itu mati, hidup lagi. Mati, hidup lagi. Akhirnya dikasih nama orang tua, Urip. Berarti orang tua itu merasakan meninggal itu malah lebih dari satu kali. Lebih. Kan istilahnya penyakit kalau anak kecil kan penyakit step. Ya. Sekarang loh ya. Dulu kan nggak bisa seperti itu. Jadi akhirnya mati, urip, mati, urip, mati, urip. Jadi orang tua gini, bocah kok mati, urip, mati, urip. Urip toh. Sampai sekarang urip. Umurnya Tapi banyak, alhamdulillah. pernah dengar cerita orang tua gak? Ketika mati itu seperti apa yang dialami orang tua? Pernah dengar? Pernah dikasih cerita orang tua gak? Kalau pengalaman, kalau kata-katanya orang yang anak kecil kata penyakit koma atau step itu rata-rata itu katanya nggak sakit. Tapi tetangga saya ada orang tua mati suri itu udah hampir dimandiin. Ya. Mau dimandiin bangun dia. Oh, geger di sana. Itu betul. Nah, ada yang bilang itu. Nah, ini kalau menurut ceritanya tetangga sampean yang meninggal, itu yang dialami apa? Yang tadi yang mau dimandikan tadi? Kalau itu belum ada cerita. Belum ada ceritanya. Ada dua tetangga saya, orang tua yang mengalami mati suri. Yang pertama itu masih dulur, isi mambut dulur. Itu tadi yang saya ceritakan itu mati, udah mau dimandiin hidup lagi. Tapi akhirnya juga mati juga. Yang kedua, tetangga perempuan. Setiap mau sholat asar, ya waktu sholat mati suri. Hampir 3 kali. Apa sebangsayan ya penyakit? Enggak, beda. Beda. Ayan itu kan gini. Proses ayan itu biasanya kan diiringi dengan murah apa itu. Seperti itu. Jadi ada apa ya? Semacam penyakit itu dan efeknya juga berbeda. Mati suri istilahnya kayak koma. Tapi kalau dikatakan koma, tak ada nafas. Kembali ke pembahasan tadi ya. Ya. Setelah jenengan merasakan mati suri, itu ada perbedaan nggak yang sampai rasakan sebelum mati suri dan sesudah mati suri? Mungkin ikut ada perbedaannya nggak terhadap diri, berdampak di diri sampean? Karena dulu itu mati surinya kecil, ya nggak ada dampak sama sekali. Karena kan kalau kecil kan belum ada dosa sama sekali. Maksudnya dampak gini loh, oh mungkin saya lebih apa ya, peka terhadap melihat makhluk-makhluk gaib atau gimana maksudnya? Belum sampai ranah ke sana ya. Nah, itu beda lagi ceritanya. Nah, gitu. Oke, cukup ya. Itu untuk mati suri.